Hai semua, Harry di sini. Selamat datang di channel Harry Rami. Di video ke-7 ya. Ke-7 untuk playlist bersama belajar. Kali ini kita akan bahas mengenai materi audit IT ya. Ini ada beberapa request dari teman-teman. Baik teman-teman, sebelum mulai jangan lupa like, comment, and share di sosial media teman-teman biar teman-teman yang lain juga dapat infonya. So, check this out. Hari ini kita akan bahas mengenai audit IT. Oke, audit IT ya, atau lebih kadang juga disebut dengan audit technology information atau juga information system audit. Ya, adalah bentuk pengawasan dan pengendalian dari infrastruktur teknologi informasi secara menyeluruh. Audit technology information ini dapat berjalan bersama dengan audit financial dan audit internal atau dengan kegiatan pengawasan dan evaluasi yang lainnya sejenisnya. Jadi sebagaimana diketahui bahwa kalau dalam instansi ataupun perusahaan itu biasanya ada beberapa audit ya, baik audit finansial, audit internal ataupun audit eksternal. Nah, audit IT ini adalah salah satu auditnya. Nah, pada awal istilahnya ini dikenal dengan audit pemproses data elektronik, dan sekarang audit teknologi informasi secara umum merupakan proses pengumpulan dan evaluasi dari semua kegiatan sistem informasi dalam perusahaan atau instansi. Istilah lain dari audit teknologi informasi adalah audit komputer yang banyak dipakai untuk menentukan apakah aset sistem informasi perusahaan itu telah bekerja secara efektif dan interaktif dalam mencapai target organisasi. Next, audit IT bertujuan untuk mengevaluasi, memperbaiki dan efektivitas proses-proses manajemen risiko, kontrol, dan good governance. Nilai penting dilakukannya audit IT sejalan dengan pentingnya mencapai tujuan perusahaan atau instansi. Artinya bagaimana perusahaan dapat mengelola berbagai risiko yang dihadapinya, terutama terkait dengan penerapan IT dalam upaya mencapai tujuan bisnis. Dengan audit IT, suatu perusahaan atau instansi bisa mendorong melakukan perencanaan dan pengembangan secara lebih terarah dan terfokus sesuai dengan tujuan bisnis ataupun tujuan instansi. Proses pengumpulan ya, tujuan itu dengan evaluasi fakta atau bukti ditujukan untuk menentukan apakah sistem yang terkomputerisasi itu dapat menjaga aset, memelihara integritas data, memampukan komunikasi dan akses informasi, mencapai tujuan operasional secara efektif, mengkonsumsi sumber daya secara efisien. Alasan penting mengapa audit IT perlu dilakukan, yang pertama itu kerugian akibat kehilangan data. Jadi cukup kita tahu bahwa di mana data-data dalam instansi atau perusahaan itu adalah data penting ya. Jadi jika kehilangan otomatis susah gitu, artinya sangat berbahaya gitu. Data yang kita perlukan kemudian hilang itu. Kemudian kesalahan dalam pengambilan keputusan. Nah, di era-era teknologi sekarang bahwa hampir sebanyak keputusan diambil berdasarkan menggunakan ya sistem ataupun software yang digunakan. Nah, jadi jika software yang digunakan untuk mengambil suatu keputusan ternyata ada kekeliruannya, itu juga bisa jadi berbahaya. Kemudian ada risikonya kebocoran data. Ya, ini cukup kita tahu juga ya bahwa di mana data-data instansi itulah data negara ya, data rahasia negara, data penting. Jadi kalau ada bocor ke tangan atau ke pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab juga bahaya. Kemudian penyalahgunaan komputer, nah, ini juga komputer digunakan untuk operasional instansi, ya, tidak digunakan untuk hal-hal lain di luar kepentingan instansi. Kerugian akibat kesalahan proses perhitungan, nah, ini pihak akuntan ya, bisa jadi dari akuntan atau ada analis yang salah menggunakan software, perhitungannya juga berbahaya. Kemudian tingginya investasi perangkat keras dan perangkat komputer, ini juga kita cukup ketahui bahwa perangkat-perangkat IT itu cukup baik software hardware itu cukup mahal ya, jadi maka nilai investasinya cukup tinggi. Jadi jika terjadi hal-hal yang merugikan cukup bahaya juga. Next, ya, yang perlu diaudit. Yang pertama itu ada aspek keamanan, yaitu terkait masalah keamanan mencakup tidak hanya keamanan file server dan penerapan metode cadangan, melainkan juga ada penerapan standar tertentu. Jadi aspek keamanan di sini bukan masalah file servernya ya, penerapan cadangan, metode cadangannya seperti apa kalau udah penuh gitu, tapi juga mengenai standar tertentu seperti
CICT ini ya, atau Class Information Communication and Technology ya. Kemudian keandalan ya, yaitu meliputi penerapan RAID 5 ya, this subject atau ini redundance are in independent disk of independent disk ya, yaitu dimana penyusunan ini ya storage device menjadi satu penyimpanan gitu. Untuk server dengan critical application and prosedur penyimpanan data file server bukan di drive C. Nah, ini juga kita ketahui bahwa drive C itu adalah sistem ya. Jadi kalau suatu waktu sistemnya rusak, otomatis datanya akan hilang. Makanya kita tidak boleh menerapkan atau menyimpan prosedur penyimpanan data itu di lokasi C. C itu pure adalah untuk sistem. Selanjutnya itu kinerja. Kinerja mencakup persoalan standar visi, penggunaan LAN serta cadangan yang sesuai dengan beban kerja. Jadi standar visinya, jadi visi itu sesuai dengan kapasitas atau kerjanya ya, beban kerjanya. Jangan tidak berlebihan, hanya sekedar untuk ngetik gitu. Tapi visi standar terlalu tinggi atau kebalik, yang merupakan proses yang cukup tinggi, beban kerja tinggi tapi standarnya visinya rendah. Itu juga tidak boleh. Penggunaan LAN ya, keamanannya seperti apa gitu. Kemudian manageability atau menyangkut penerapan standar tertentu dan pendokumentasian secara teratur dan berkesinambungan. Nah, ini juga penting ya. Pendokumentasian ini meliputi hal-hal seperti pengecekan kualitas atau keadaan software hardware bulanan gitu, bisa dicek. Ada pendokumentasiannya bertahap atau secara berkala per bulan gitu, seperti itu. 6 komponen audit, yaitu pertama definisi tujuan perusahaan atau instansi, kemudian penentuan isu, tujuan, perspektif bisnis antara penanggung jawab bagian dengan bagian IT. Kemudian review terhadap pengorganisasian bagian IT yang meliputi perencanaan proyek, status, prioritas dan prioritasnya, staffing level, belanja IT dan IT change process management. Kemudian asesmen infrastruktur teknologi, asesmen aplikasi bisnis, temuan-temuan dan laporan rekomendasi. Keuntungan audit, yang pertama itu menilai keefektivitasan aktivitas-aktivitas dokumentasi dalam organisasi, kemudian memonitor kesesuaian dengan kebijakan, sistem, prosedur dan undang-undang perusahaan atau instansi ya, mengukur tingkat efektivitas dari sistem, kemudian mengidentifikasi kelemahan di sistem yang mungkin mengakibatkan ketidaksesuaian di masa akan datang, menyediakan informasi untuk memproses meningkatkan saling memahami antara departemen dan antar individu, melaporkan hasil tinjauan dan tindakan berdasarkan resiko ke manajemen. Area audit IT ya, yaitu planning perencanaannya, kemudian organisasi dan manajemen organisasinya, polis dan prosedurnya seperti apa, security keamanan, kemudian regulasi dan standarnya apa. Jenis audit IT, yang pertama itu sistem audit, sistem audit, yaitu audit terhadap sistem terdokumentasi untuk memastikan sudah memenuhi standar nasional atau internasional. Kemudian compliance audit, yaitu untuk menguji keefektivitas implementasi dari kebijakan, prosedur, kontrol, dan user hukum yang lain. Kemudian prosedur atau service audit, yaitu untuk menguji suatu prosedur, produk atau layanan telah sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan dan cocok digunakan. Siapa yang diaudit? Ya, ini kalau dalam perusahaan itu ada manajemen ya, IT manager, kemudian IT spesifiknya yaitu database, analis, dan programming, kemudian user atau pemakai. Nah, kalau dalam instansi sebenarnya lebih kurang sama, di mana manajemen ini bisa jadi bagian sub IT-nya atau kepala subbaknya gitu ya. Manajemen instansi seperti apa. Kemudian manajemen IT manager, yaitu kepala IT-nya. Kemudian ini IT spesifik ini staff IT-nya di perusahaan, di instansi itu. Kemudian user, yaitu pemakai. Yang melakukan audit, nah untuk melakukan audit ini ada beberapa ya, tergantung tujuannya seperti apa gitu. Ada internal audit,
ya, atau first party audit, yaitu dilakukan oleh atau atas nama perusahaan itu sendiri. Jadi bisa jadi ini ngaudit itu bisa jadi antar departemen gitu, atau departemen dalam instansi ya, antara departemen A mengaudit ke departemen B, kemudian B mengaudit ke departemen C, seperti itu. Kemudian C bisa jadi ke A, ya. Ini dalam satu instansi atau perusahaan. Nah, biasanya untuk manajemen review atau tujuan internal perusahaan. Jadi biasanya ini dilakukan sebelum audit yang lainnya. Biasanya jadi instansi ini biasanya bisa dilakukan mungkin 3 bulan sekali audit, seperti itu. Lembaga independen di luar perusahaan yaitu atau second party audit dilakukan oleh pihak yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan atau instansi. Jadi kalau kayak instansi mungkin yang mengaudit nanti itu bisa jadi inspektorat, seperti itu, pihak inspektorat ya. Kemudian ada third party audit, yaitu dilakukan oleh pihak independen dari luar perusahaan, misalnya untuk sertifikasi ya. Ini biasanya perusahaan ya ada nama audit eksternal ya, yang dimana audit dari sertifikasi atau pihak instansi independen. Tugas auditor IT yaitu memastikan sisi-sisi penerapan IT memiliki kontrol yang diperlukan, memastikan kontrol tersebut diterapkan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Output kegiatan audit ya, hasil akhir adalah berupa laporan yang bisa memakai ruang lingkup audit. Jadi ruang lingkup auditnya apa aja, kemudian metodologinya atau caranya di mana audit, kemudian temuan apa aja yang ditemukan pada saat pelakuan audit, kemudian ketidaksesuaian atau sifat ketidaksesuaian bukti-bukti pendukung syarat yang tidak dipenuhi, lokasi tingkat ketidaksesuaian. Kemudian kesimpulan yaitu tingkat kesesuaian dengan kriteria audit, efektivitas implementasi, pemeliharaan, dan pengembangan sistem manajemen rekomendasi. Kemudian keterampilan audit yaitu audit skill, yaitu sampling communication, melakukan komunikasi, melakukan interview, mengajukan pertanyaan, dan mencatat. Generic knowledge yaitu pengetahuan mengenai prinsip-prinsip audit, prosedur, teknik, sistem manajemen, dan dokumen referensi organisasi peraturan yang berlaku. Specific knowledge yaitu background IT atau business, specific technical skill, pengalaman audit, sistem manajemen, dan perundingan. Jadi ini kalau untuk IT sebisa mungkin yang audit itu adalah orang-orang IT atau orang yang punya background paham untuk IT atau sistem informasi. Prinsip audit yaitu pertama ada ethical conduct ya, atau dalam kata integritas ya, berdasarkan pada profesionalisme, kejujuran, integritas, kerahasiaan, dan kebijaksanaan. Yaitu kemudian fair presentation atau adil ya, tidak memihak, kewajiban melapor secara jujur dan akurat. Kemudian ada dua professional care, ini profesional ya, artinya implementasi dari kesungguhan dan pertimbangan yang diberikan. Kemudian independen ya, dasar untuk ketidakkeberpihakan audit, objektivitas atau kesimpulan audit. Jadi hasil audit itu tidak memihak, harus netral. Kemudian evidence approach atau pendekatan berbasis bukti adalah metode rasional untuk mencapai kesimpulan audit yang handal dan sistematik yang harus diverifikasi terlebih dahulu. Peraturan atau standar yang biasa dipakai ya, ini ada beberapa standar audit eksternal yang dipakai biasanya, tergantung instansi ataupun perusahaan ya. Ada namanya ISO, yang lebih cenderung itu biasanya ISO ini ya. ISO itu ada beberapa jenis juga, ISO ini juga. Terus ada juga control objective for information and related technology ya, COVID, ini untuk bidang IT biasanya kan. Nah, ini contoh-contoh atau standar audit ya yang bidang IT ya. Oke, sampai sini tuh demikian teman-teman untuk materi mengenai audit IT. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Saya mohon maaf untuk kesalahan, kekurangan. Jangan lupa like, comment, dan share-nya teman-teman, biar teman-teman yang lain juga ada bermanfaat. Semoga video ini bermanfaat. So thank you for watching. See you next video and say no to drug. Bye bye.